Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap luar biasa, amin. Kita hari ini harus tetap bersuka cita Bapak Ibu. Kita harus memuji Tuhan. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita mau berikan sorak-sorai kepada Tuhan saat ini. Kita mau meninggikan Dia atas kebesaran Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami meninggikan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan, kami menyanjungkan nama-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Bapa, kami mau muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Kau yang saat ini hadir di tengah-tengah kami. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Kita mau merasakan keintiman yang daripada Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami sembah Dia. Ku sanjung Engkau iman besar aku.
akan ku sanjung Engkau. Oh Yesus Tuhan, ku sanjung Engkau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar agung. Ku sanjung Engkau lebih dari yang lain.
bersama dengan Engkau Tuhan. Melewati badai ini ya Allah, kami sungguh percaya kepada Engkau. Engkaulah pertolongan kami. Dan seperti janji-Mu Tuhan, kami akan mendapati janji-janji Tuhan di balik badai-badai ini Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk kehidupan yang telah kami nikmati selama ini. Dan kalau kami melalui hari-hari ini, kami percaya Tuhan tetap bersama dengan kami. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami mau masuk dalam firman Tuhan. Kami rindu, kami haus mendengar Kau berbicara bagi kami. Kami mau tinggalkan semua bisikan-bisikan yang lain. Dan kami hanya mau percaya dan mendengar bisikan Tuhan saja. Itu yang kami andalkan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah bagi kami semua pada pagi hari ini ya Allah. Jamah hati kami semua, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di setiap rumah-rumah. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua dibangkitkan, semua digelorakan oleh karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka saat ini juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini. Kita melihat, menyaksikan bahwa memang sepak terjang COVID-19 masih belum mereda, ya. Bahkan per hari ini kita sudah lihat angka orang yang terinfeksi lebih daripada 1 juta. Negara Cina yang sebagai awal daripada COVID-19 ini, itu sekarang sudah di urutan keempat dan disalip oleh negara-negara lain seperti Amerika, Italia, dan Jerman. Amerika sendiri sudah di atas 200.000. Kondisi ini memang memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Apalagi Bapak Presiden kita mengatakan bahwa bangsa kita juga bersaing dengan bangsa-bangsa lain untuk mendapatkan alat pelindung diri atau APD, masker dan sebagainya. Ditambah juga peralatan kesehatan dan rumah sakit yang mungkin tidak mencukupi lagi kalau angka yang terinfeksi akan semakin banyak. Di sisi lain tenaga medis, dokter, perawat, dan orang-orang yang membantu itu juga sudah semakin lelah. Makin banyak mereka memakan waktu-waktu di rumah sakitnya. Di sisi lain kita lihat ada penurunan aktivitas yang mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi, di mana orang yang tadinya berpenghasilan setiap hari sekarang terpaksa menurun jauh sekali karena mereka tidak mendapati lagi penghasilan itu, sehingga ada guyonan, ada pelesetan bahwa corona ini membuat kondisi ora ono dana, ya, karena banyak ODP, ya, ora duwe penghasilan. Itu plesetan-plesetan yang mungkin sejenak bisa ketawa, tapi kita lihat itu terjadi di antara masyarakat kita. Kondisi ini memprihatinkan dan pasti butuh pertolongan. Ditambah lagi kalau kita lihat sesama orang, sesama tetangga, bahkan sesama kampung bersebelahan sudah timbul rasa curiga bila di daerahnya terdapat orang yang dicurigai terinfeksi corona. Dan lebih besar lagi kita lihat potensi disintegrasi mungkin juga akan terjadi. Orang-orang yang saat ini di rumah pun sekarang ini sudah mulai jenuh, bosan, ya, karena mereka masih harus di rumah terus lagi. Kita sudah mendapatkan surat edaran perpanjangan untuk tetap melakukan social dan physical distancing dalam 2 minggu ke depan. Ini pasti akan membuat banyak hal bisa terjadi juga di rumah-rumah yang akan kita lihat ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini memang kondisi-kondisi yang memprihatinkan dan saya yakin butuh pertolongan. Namun kalau kita sejenak
ke Alkitab, kita lihat bagaimana Raja Daud juga pernah mengalami posisi yang tertekan oleh masalah keluarganya, oleh masalah diuber-uber oleh Raja Saul, dan mungkin juga ada bangsa-bangsa lain yang ingin menyerang bangsa yang dipimpinnya bangsa Israel. Raja Daud, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita buka di Mazmur 121. Ayat pertama, dikatakan di sana, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Seorang raja yang punya segala sesuatu dan dia powerful harus sampai dalam keadaan mengatakan, dari manakah datangnya pertolonganku? Dia melihat gunung-gunung. Kondisi ini juga mungkin terjadi bagi banyak orang di bangsa kita dan di bangsa-bangsa lain. Mereka mulai mencari gunung-gunung, posisi yang lebih tinggi, orang yang berilmu tinggi kah, orang yang berpengetahuan tinggi kah, atau juga mungkin orang yang kekuasaannya lebih tinggi. Adakah mereka yang bisa membantu? Banyak orang juga saat ini merasa butuh pertolongan. Namun kalau kita lihat di ayat yang kedua, di Mazmur 121, Raja Daud menemukan jawaban yang baik sekali. Dikatakan di sana, pertolonganku ialah dari Tuhan. Setelah dia melihat gunung-gunung dan melayangkan matanya ke gunung-gunung itu, ke tempat-tempat yang tinggi itu, dia tetap harus jatuh kepada keadaan menanyakan, di manakah pertolonganku? Sehingga akhirnya dia menemukan pertolongannya ialah dari Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, karena dikatakan di sini, Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menjamin bahwa pertolongannya itu begitu dahsyat, karena langit dan bumi saja bisa diciptakan. Lalu ayat selanjutnya, di ayat ketiga dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Kaki kita lambangkan sebagai pondasi dari setiap orang. Ya, dia menjanjikan itu. Ya, bahwa kaki kita, pondasi kita tidak akan goyah. Dan dikatakan lagi, penjagamu tidak akan terlelap. Ya, sudah berkuasa menciptakan langit dan bumi, ya, tapi dia juga berjanji bahwa dia tidak akan terlelap. Lebih jauh lagi saudaraku, dikatakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Jadi jangankan terlelap, tidur saja Tuhan tidak. Ya, untuk melihat orang-orang yang bergantung atau yang mencari pertolongan kepada dia. Itulah jawaban yang pas, jawaban yang benar. Selanjut lagi Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sana, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa? Tuhan tidak jauh. Ya, Tuhan tidak jauh daripada orang-orang yang ditolongnya. Itu yang menyebabkan Raja Daud akhirnya memilih dari sekian banyak gunung yang tinggi-tinggi, dia akhirnya menjatuhkan pilihannya kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah pertolongannya. Karena sudah punya kekuasaan menciptakan langit dan bumi, dia juga Allah yang tidak pernah tertidur, tidak terlelap. Tapi di sisi lain, dia juga ada Allah yang dekat dengan orang yang ditolongnya. Bapak Ibu sekalian, dikatakan lebih lanjut, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam, kalau Tuhan menjaga kita. Artinya benda-benda langit, benda-benda alam itu tidak akan bisa menyentuh kita kalau Tuhan sebagai penolong kita, Tuhan sebagai penjaga kita. Selanjutnya lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ya, jadi dari kecelakaan pun kita dijauhkan.
Bahkan terakhir ya, nyawa kita juga dijaganya. Mungkin kita luput dari kecelakaan, tapi sakit penyakit bisa. Ya, tapi Tuhan janjikan itu pun tidak akan menyentuh orang-orang yang berharap dan menggantungkan pertolongan kepada Tuhannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, Tuhan dikatakan di sini akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian Tuhan kita itu. Ya, Dia menjagai kita keluar masuk. Ya, apalagi yang kita takutkan? Kalau keluar dan masuk aja sudah dijagai terus. Tapi ditambahkan lagi di sini dari sekarang sampai selama-lamanya. Dahsyat Bapak Ibu sekalian. Itulah yang menjadikan Raja Daud tidak memilih yang lain. Walaupun dia melihat ada gunung-gunung yang lain, dan dia tidak menemukan jawaban yang itu daripada yang lain. Dia menjatuhkan jawabannya kepada Tuhan sebagai pertolongannya. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita pegang. Ya, walaupun tadi dikatakan ya, COVID-19 masih terus bersepak terjang ya, tapi kita harusnya tidak mencari gunung-gunung yang lain. Kita cukup mencari gunung pertolongan dari Tuhan kita. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana janji ini bisa kita dapatkan? Di Alkitab dalam Yesaya dikatakan, Yesaya 62 sampai 6 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Janji yang luar biasa yang didapati oleh Raja Daud dari penolongnya. Itu bisa didapati ya, jika Yesaya mengatakan kita mengingatkan Tuhan dan kita tidak tinggal tenang. Ya, kita harus mengingatkan Dia. Ya, dalam versi New English Translation dikatakan di sana, they should keep praying all day and all night. Ya, bagaimana kita mengingatkan Tuhan dan kita tidak tinggal tenang dalam mengingatkan Dia? Dikatakan dengan berdoa sepanjang hari dan sepanjang malam. Itulah tugas kita sebagai umat Tuhan, orang-orang percaya, di mana kita harus mengingatkan Tuhan sepanjang hari dan sepanjang malam dengan doa-doa kita. Ya, doa-doanya itu haruslah doa-doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Ya, dalam Lukas 18 dikatakan di sana, ya, dalam perumpamaan seorang janda dan hakim yang lalim, di mana janda tersebut setiap kali mengadukan perkaranya kepada hakim yang lalim. Hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun, akhirnya jatuh untuk membantu kepada janda tersebut karena tidak mau disusahkan oleh berulangnya janda tersebut datang kepada hakim. Disitulah Tuhan Yesus ajarkan sebagai contoh bahwa kita harus berdoa siang dan malam dan juga tidak jemu-jemu. Berdoa yang seperti ini itu akan membuat, seperti Lukas 18 katakan ayat 7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Kalau setiap umat Tuhan bisa berdoa sepanjang hari dan sepanjang malam dengan tidak jemu-jemu,
Dan kalau kondisi ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, itulah yang dinamakan kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani di satu tempat akan berimbas kepada tempat-tempat yang lain. Dan kalau kita lihat sekarang di mana-mana, ya, banyak kabar dari Taiwan, di Filipina, di Peru, di Venezuela, di Brasil, di Amerika sendiri. Gerakan-gerakan doa melanda di mana-mana. Itulah yang Tuhan katakan berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk mengingatkan dia, untuk membuat dia tidak tinggal tenang. Itu yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya, dan ini akan terus menjadi satu gelombang doa yang luar biasa. Dan itu adalah keadaan di mana kebangunan rohani terjadi. Itu yang kita impikan. Itu yang kita nantikan sebentar lagi Bapak Ibu sekalian. Kita berdoa, ya, agar masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa-bangsa ini bisa lalu, ya. Tapi kita juga berdoa agar membela kedepannya tidak ada lagi, ya, perusakan oleh si jahat, ya, tidak terjadi lagi. Dan terus terjadi adalah kebangunan rohani. Itu yang diimpikan Bapak Ibu sekalian. Kalau kebangunan rohani itu terjadi seperti sekarang ini, ya, kita lihat Bapak Ibu sekalian apa yang terjadi. Di Zefanya 3 ayat 9 dikatakan di sana, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Beribadah bahu-membahu itu adalah kebangunan rohani Bapak Ibu sekalian. Ya, di mana-mana terjadi gelombang itu. Beribadah bahu-membahu. Ya. Dan apa akibatnya kalau kebangunan rohani terjadi? Ayat 17 dikatakan di sana, di Zefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi jika kebangunan rohani terjadi, bibir yang bersih itu terjadi memanggil nama Tuhan dan beribadah bahu-membahu, maka dikatakan di sini Tuhan Allah pahlawan kemenangan kita hadir di tengah kita. Dan dia bergirang, bersorak karena kita. Di Yeremia juga dikatakan demikian, bahwa di Yeremia 33 ayat 3 sampai 6, ya, orang yang berdoa, ya, yang berseru, ayat 3 dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal yang tidak kau ketahui. Dengan kebangunan rohani, maka tersingkaplah rahasia-rahasia Allah kepada umatnya. Dengan demikian, maka Tuhan di ayat 6-nya mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Inilah dampak Bapak Ibu sekalian dari kebangunan rohani, dari doa yang tidak jemu-jemu, yang terus bergelombang-bergelombang, mendatangkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tapi satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, dampak dari kebangunan rohani adalah ini yang Tuhan inginkan. Di Zakaria 8 ayat 22 hingga 23 dikatakan di sana, ayat 22, jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Bapak Ibu sekalian,
Kalau tadi dampak kebangunan rohani, Allah hadir sebagai pahlawan di tengah kita. Di sisi lain dikatakan di Yeremia, dikatakan Dia datang untuk menyembuhkan sakit kita. Dia memberikan kita kesejahteraan dan keamanan. Tapi Zakaria mengatakan kebangunan rohani itu nanti juga akan membuat akhirnya banyak bangsa dan bahasa, dikatakan di sini, akan datang kepada umat Tuhan menanyakan, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dinamakan tuaian besar. Kebangunan rohani menghadirkan, menghasilkan tuaian besar bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar, kita tidak lagi cari pertolongan dari yang lain-lain. Kita cari pertolongan dari Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Dia tidak jauh, Dia dekat dengan kita. Dia tidak tertidur dan tidak terlelap. Kita tinggal mengambil bagian kita sebagai umat Tuhan. Kita harus ingatkan Dia dengan tidak jemu-jemu. Kita tidak boleh tinggal tenang. Kita harus membuat Dia agar Dia tidak tinggal tenang. Itu yang harus kita lakukan. Dan hal itu akan menghadirkan kebangunan rohani. Kebangunan rohani yang mengalir sebagai gelombang, menghadirkan bangsa-bangsa yang banyak juga melakukan hal yang sama. Itu mendatangkan, pertama, Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang tak tersingkapkan selama ini. Dia ada di tengah kita sebagai pahlawan. Di sisi lain, Dia menyembuhkan kita. Dia memberikan kita kesejahteraan keamanan. Dan terakhir, Tuhan katakan bahwa akan datang bangsa dan bahasa kepadamu. Mereka akan datang mengajak untuk dituai. Untuk dituai, saudaraku. Inilah akhir kemenangan yang akan didapat oleh umat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari jangan konsentrasi dengan hal-hal yang menakutkanmu, tapi carilah pertolongan kepada Tuhan. Di situ kita akan menemukan bukan hanya jadi jawaban bagi kita saja, tapi banyak bangsa dan bahasa akan datang juga kepada Tuhan, saudaraku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita ambil waktu sejenak untuk Bapak Ibu tidak lagi dicekam oleh perasaan-perasaan yang menakutkan, tapi ambil komitmen untuk mengingatkan Tuhan, untuk tidak tinggal tenang, untuk menunggu waktunya Tuhan sampai semua tergenapi. Kita nyanyi, waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah
mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita nyanyikan, bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, jangan tinggal tenang mengingatkan Tuhan sampai waktunya Dia digenapi dalam hidup kita. Sampai tuaian besar itu nyata di depan kita dan kita masuk dalam gelombang itu. Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan suasana mencekam membebani hidup. Ganti dengan pengharapan kepada Tuhan sumber pertolongan, karena Dia sanggup melakukan segalanya sampai semua rencananya digenapi. Lakukan itu Bapak Ibu sekalian. Kita angkat hati kita. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Kau sungguh besar dan Kau layak dipuji dan disembah oleh seluruh bangsa dan bahasa. Seperti Zakaria mengatakan, bangsa dan bahasa akan datang kepada kita umat Tuhan, meminta untuk diajak kepada Tuhan kita. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
Amin Tuhan. Kau layak disembah oleh segala bangsa dan bahasa. Karena pertolongan-Mu tidak setengah-setengah. Pertolongan-Mu penuh. Dan pertolongan-Mu bukan hanya untuk kami. Karena kami tahu rencana-Mu adalah untuk dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami diingatkan untuk tidak tinggal tenang, kami akan melakukan bagian kami untuk terus mengingatkan Kau sampai rencana Tuhan digenapi, sampai tuaian besar itu ada di depan mata kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan, Kaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau. Dan kami mau masuk dalam gelombang kebangunan rohani. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan kasih daripada Roh Kudus penolong kita, menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mengatakan amin. Music Bed.